Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita masih membahas metode simplex untuk fungsi tujuan minimum dan kendala lebih besar sama dengan. Bagi teman-teman yang belum melihat metode simplex, fungsi tujuan maksimum, kendala kurang dari sama dengan, silahkan lihat video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman harus paham beberapa bagian penting dalam simplex fungsi tujuan minimum. Yang pertama, karena minimum ya itu biasanya menggunakan simbol lebih besar sama dengan, maka koefisien variabel slack-nya adalah negatif 1. Jelas akan sulit atau tidak bisa menentukan variabel basis karena belum terbentuk matriks identitas. Maka dari itu harus ada penambahan variabel semu. Koefisien variabel semu adalah 1. Koefisien variabel semu pada fungsi z itu disesuaikan ya. M untuk soal minimum, kemudian negatif M untuk soal maksimum. Karena ini adalah minimum, nanti koefisien variabel semuanya adalah M. M di sini adalah bilangan yang sangat besar nilainya. Tapi kalau teman-teman merasa bingung ya, M itu apa? Silahkan teman-teman boleh ganti M-nya itu dengan bilangan 1000. Biar lebih mudah ya, ada angkanya 1000. Boleh silahkan ya. Kemudian, karena ini minimum, berarti nilai CJ dikurangi ZJ itu semuanya harus lebih besar atau sama dengan 0. Supaya iterasi selesai. Ada satu nilai yang kurang dari 0 atau negatif, maka iterasi harus dilanjutkan. Oke, ini adalah beberapa bagian penting yang harus teman-teman pahami dalam simplex fungsi tujuan minimum. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Selesaikan dengan metode simplex. Minimumkan Z sama dengan 20x1 ditambah 16x2. Kendalanya ada 3. 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 120. Kendala yang kedua, 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 40. Kemudian kendala ketiga, kendala umum, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Jelas bentuk ini harus diubah ke bentuk standar simplex. Teman-teman sudah mahir dalam mengubahnya, karena kita sudah membahas di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Kendala yang pertama, 3x1 ditambah 4x2 diubah menjadi sama dengan, karena di sini lebih besar sama dengan, maka variabel slack-nya koefisiennya adalah negatif 1 ya. Kemudian kendala yang kedua juga tandanya lebih besar sama dengan, maka variabel slack-nya juga koefisiennya negatif 1. Jelas ini tidak akan membentuk matriks identitas, sehingga perlu penambahan variabel semu, yaitu X5 dan X6. X5 di kendala yang pertama, X6 di kendala yang kedua. Ini koefisiennya, slash itu 0 ya. 0x3 ditambah 0x4. Oke, kita tambahkan variabel semu. Nah, di sini X5 dan X6. Nah, tapi perlu hati-hati untuk Z-nya, koefisiennya adalah M. Karena di sini jenisnya adalah minimumkan. Oke ya. Ini adalah bentuk standar simplex-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita substitusi ke tabel. Nah, yang pertama C, J. Kita tulis koefisien dari fungsi
tujuan. Kemudian kita tulis juga variabel yang ada pada bentuk standar simplex X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian jangan lupa tulis juga matrik A-nya ya, koefisien dari semua kendala. Selanjutnya B-nya juga jangan lupa ditulis BI, ruas kanan. Selanjutnya kita harus menentukan variabel basis. Nah, lebih mudah kita lihat dari matrik A ini. Mana yang membentuk matrik identitas 1, 0, 0, 1. Berarti X5 merupakan variabel basis. X6 pun merupakan variabel basis. Letakkan di sini. X5, koefisiennya berapa? Fungsi tujuannya M. Atau boleh diganti dengan 1000 ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Teman-teman boleh mengganti M-nya itu dengan 1000. Supaya perhitungannya akan lebih mudah. Kemudian variabel basis yang kedua adalah X6. Koefisiennya juga M. Berikutnya, kita tentukan ZJ. Sederhana ya, M kali 3, 3M ditambah M kali 2, 2M. Berarti 5M. Yang ini M kali 4, 4M ditambah 5 kali, M dikali 1. M. 4M ditambah M, 5M. Kemudian M dikali negatif 1, negatif M. M dikalikan 0, 0. Berarti negatif M. Yang ini M dikalikan 0 ditambah M dikali negatif 1 diperoleh negatif M. Kemudian M kali 1 M. M kali 0 0 dijumlahkan M. Di sini juga sama. M kali 0 ditambah M kali 1 diperoleh M. Selanjutnya di sini M kali 120 ditambah M kali 40 diperoleh 160 M. Selanjutnya teman-teman hitung CJ dikurangi ZJ. 20 dikurangi 5M. Berarti 20 dikurangi 5M ya. Kalau teman-teman M-nya diganti dengan 1000 pasti ada hasilnya ya. Ini sama berarti 16 dikurangi 5M, kemudian 0 dikurangi M berarti M, 0 dikurangi negatif M berarti M, M dikurangi M 0, M dikurangi M 0. Kemudian teman-teman cek nilai CJ dikurangi ZJ harus semuanya positif, tidak ada yang negatif. Nah, di sini ya 20 dikurangi 5 kali M. M-nya sendiri adalah bilangan yang sangat besar. Teman-teman boleh mengganti dengan 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, ini jelas akan bernilai negatif. Ini juga akan bernilai negatif. Ini yang mengakibatkan iterasi harus dilanjutkan. Oke, berikutnya kita tentukan dari dua nilai ini yang negatif. Yang paling besar negatifnya. Oke, yang paling besar itu kalau kita ganti M-nya dengan 100 saja, berarti 20 dikurangi 500, berarti negatif 480. Kemudian yang ini kalau M-nya kita ganti dengan 100, berarti 16 dikurangi 500, berarti diperoleh negatif 484. Yang tadi negatif 480. Mana yang paling kecil? Nah, yang ini yang paling kecil. Maka di sini X2 ini adalah calon basis baru. Tinggal kita tentukan basis lama yang harus keluar. Ini koefisien pembaginya. Kita bagi 120 dibagi dengan 4, 30. 40 dibagi dengan 1, 40. Cari yang paling kecil. Nah, berarti 30. Artinya X5 ini harus keluar dari variabel basis.
Kemudian kita tentukan elemen kuncinya, irisan antara basis baru dengan basis yang keluar, yaitu 4. Ini adalah elemen kunci. Kemudian kita buat tabelnya di sini. X5 kita ganti dengan X2 ya. Kemudian koefisiennya adalah 16. Kemudian X6 ini tetap, koefisiennya adalah M. Kita lakukan perubahan dulu untuk X2. Karena ini yang paling mudah, tinggal elemennya dibagi dengan elemen kunci. Ya, berarti 3 dibagi 4, 3/4. Kemudian 4 dibagi 4, 1. Kemudian yang ini berarti negatif 1 dibagi 4. Negatif 1/4. Berikutnya 0 dibagi 4, 0. 1 dibagi 4, 1/4. 0 dibagi 4, 0. 120 dibagi 4, 30. Berikutnya X6. Nah, ini lumayan cukup panjang rumusnya. Perlu berhati-hati teman-teman. Oke, kita mulai dari sini. Berarti 2 dikurangi 1 dikali 3 dibagi 4. Yaitu 5/4. Ulangi ya. 2 dikurangi 1 kali 3 dibagi 4. Oke ya. Berikutnya di sini 1 dikurangi 1 kali 4 dibagi 4, 0. Kemudian di sini 0 dikurangi 1 kali negatif 1 dibagi 4. Berarti 1/4. Kemudian yang di sini berarti negatif 1 dikurangi 1 kali 0 dibagi 4. Berarti, sorry, tadi negatif 1 ya. Oke, kemudian yang di sini 0 dikurangi 1 kali 1 dibagi 4. Negatif 1/4. Kemudian yang di sini 1 dikurangi 1 kali 0 dibagi 4. 1. Kemudian yang ini 40 dikurangi 1 kali 120 dibagi 4, 10. Oke, kita lanjutkan. Setelah melakukan perubahan ya untuk matrik A dan kolom BI, kita hitung nilai ZJ. Berarti 16 dikali 3/4 ditambah M dikali 5/4 diperoleh 12 ditambah 5/4 M. Kemudian yang ini 16 dikali 1 ditambah M kali 0. Diperoleh 16. 16 dikali 16 dikali negatif 1/4 ditambah M dikali 1/5. Diperoleh negatif 4 ditambah 1/4 M. Kemudian yang ini 16 dikali 0 ditambah M dikali negatif 1. Diperoleh negatif M. Kemudian 16 dikali 1/4 ditambah M dikali negatif 1/4. Diperoleh 4 dikurangi 1/4 M. Kemudian yang berikutnya yang ini 16 dikali 0 ditambah M kali 1. Berarti M. Kemudian 16 dikali 30 ditambah M kali 10. Berarti 10M ditambah 480. Selanjutnya teman-teman tentukan CJ dikurangi ZJ. Berarti untuk yang di sini 20 dikurangi 12 ditambah 5/4M. Berarti 8 dikurangi 5/4 M. Oke ya, paham ya? Ini caranya serupa, sama, tinggal yang atas dikurangi dengan ZJ. Kemudian kita tentukan apakah nilai CJ dikurangi ZJ ini semuanya positif. Ini negatif ya, karena M-nya kan bilangan yang sangat besar. Ambillah di sini misalkan 400 ya.
400 berarti tetap negatif ya. Ini memenuhi, ini juga negatif. Ini positif, ini positif, ini positif. Berarti ada dua nilai yang tidak memenuhi di sini ya. Cari dari yang ini dengan yang itu, mana yang lebih kecil? Sorry, yang paling besar negatifnya. Berarti yang paling besar adalah yang ini negatifnya ya. Maka X1 ini kita sebut sebagai calon basis baru ya. Kemudian kita tentukan mana variabel yang harus keluar. Nah, berarti di sini 3/4, 5/4 ini sebagai pembagi. Oke, untuk yang pertama 30 dibagi 3/4 diperoleh 40. Kemudian yang kedua 10 dibagi 5/4 berarti 8. Mana yang kecil di antara keduanya ini yaitu 8. Maka X6 ini harus keluar dari basis ya. Kita akan keluarkan X6 ini dari basis. Mana elemen kuncinya? Perpotongan antara basis baru dengan basis yang keluar yaitu 5/4. Kita letakkan di sini. Ini yang barunya ya. Oke. Ini tetap ya. Kemudian basis variabel basisnya itu adalah X2 dan X1. 16 koefisien dari X2-nya, kemudian 20 koefisien dari X1-nya. Kemudian kita isikan yang basis baru dulu. Basis baru adalah X1. Ini sederhana, tinggal elemen yang sebelumnya, di tabel yang sebelumnya itu teman-teman bagi dengan elemen kunci. Nah, diperoleh seperti ini. Oke ya. Ini mudah, tinggal dibagi dengan elemen kunci. Karena X1 ini adalah basis baru. Kemudian untuk X2, lakukan rumus yang panjang tadi. Ya. Nah, itu perlu berhati-hati dalam proses perhitungannya, teman-teman. Boleh menggunakan kalkulator dalam bentuk desimal, silahkan. Ya. Kalau dirasa pecahannya itu cukup sulit dalam proses perhitungannya. Oke, selanjutnya setelah kita hitung semuanya, kita hitung nilai ZJ. Nah, ini juga mudah ya teman-teman, sudah sering kita lakukan di tahapan sebelumnya. 16 dikali 0 ditambah 20 kali 1, 20. Kemudian yang ini 16 dikali 1 ditambah 20 kali 0, 16 dan seterusnya. Paham ya? Sampai di sini juga. Berarti di sini 16 kali 24 ditambah 20 kali 8 diperoleh 544. Selanjutnya kita cari nilai CJ dikurangi ZJ. Berarti 20 dikurangi 20, 0. 16 dikurangi 16, 0. 0 dikurangi negatif 12/5 menjadi 12/5. 0 dikurangi negatif 32/5 berarti 32/5. M dikurangi negatif 12/5 diperoleh M ditambah 12/5. M dikurangi negatif 32/5 diperoleh M plus 32/5. Ternyata setelah kita amati, seluruh nilai CJ dikurangi ZJ ini tidak ada yang negatif. Artinya lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Maka dapat kita simpulkan tabel sudah optimal. Kemudian interpretasinya, X1-nya adalah 8, X2-nya adalah 24, nilai fungsi tujuan Z-nya sama dengan 544. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.